Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yesus yang terluput. Ketika Kaisar Agustus memerintahkan untuk melakukan sensus yang pertama kali di dunia, maka orang-orang sensus primitif ini, orang-orang harus kembali ke kota mereka masing-masing. Tidak terkecuali juga Maria dan Yusuf harus kembali ke Bethlehem, karena di sanalah tempat kelahiran dari Yusuf. Dia harus kembali ke sana untuk mendaftarkan diri di dalam sensus itu. Ketika mereka tiba di sana, tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan. Dan akhirnya Maria harus melahirkan di kandang binatang, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara, walaupun kota Bethlehem adalah kota yang kecil, apakah memang di tempat itu bahkan tidak ada satu kamar di rumah penduduk pun, atau bahkan di rumah penginapan pun tidak ada satu kamar untuk Maria dan Yusuf? Menurut hemat saya, kamarnya ada, tapi orang-orang terluput melihat kelahiran Kristus. Mereka tidak memandang Yusuf dan Maria. Karena itulah maka Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat untuk melahirkan Yesus. Saudara, mungkin kita mengutuki orang-orang zaman itu. Mungkin kita merasa jengkel dengan mereka. Tetapi saudara, seandainya Yesus lahir saat ini, apakah Yesus juga tidak terluput dari pandangan kita? Ketika bulan Desember di satu negara Eropa, suasana Natal mulai terasa. Gereja-gereja mulai mempersiapkan Natal, mempersiapkan paduan suara, mempersiapkan khotbah, mempersiapkan drama Natal. Dan di sudut kota itu ada dua pengemis kecil berumur 4 tahun dan 6 tahun. Mereka yatim piatu. Sehari-hari mereka mengemis dari satu tempat ke satu tempat. Dan ketika malam hari mereka tidur di emperan-emperan toko dengan selimut tipisnya. Satu malam ketika mereka tidur, sang adik berkata pada kakaknya, "Kak, belikan sepatu kak, sepatunya robek. Dingin kak, dingin." Sang kakak memeluk adiknya. Dia tidak berani menjawab. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Lalu sang adik berkata lagi, "Kak, belikan sepatu kak, sepatunya robek. Dingin kak." Sang kakak kemudian menjawab, sekarang ini kan bulan Desember. Sedikit lagi Natal. Kita minta kado sama Tuhan Yesus yuk. Lalu sang adik berkata, "Memangnya Tuhan Yesus bisa kasih kado?" "Iya, yang penting kita percaya dan beriman kepada Dia. Tuhan Yesus bisa memberikan kado untuk kita, kado sepatu untuk adik. Yuk berdoa." Sambil tidur, sang kakak memeluk adiknya. Lalu mereka berdoa, "Tuhan Yesus, minta kado Natal Tuhan Yesus. Sepatu adik robek Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin." Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, tanggal 23, tanggal 24 malam Natal. Gereja-gereja ramai. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya datang dengan mantel bulu yang tebal. Lalu duduk dalam gereja, duduk tenang, melakukan ibadah Natal. Lagu-lagu Natal mulai berkumandang. Suka besar di dunia. Lalu drama Natal, khotbah Natal juga luar biasa. 2 jam selesai kebaktian Natal. Orang-orang lalu keluar, pesta. Merry Christmas and Happy New Year. Sesudah itu satu-satu pulang. Tidak ada yang memperhatikan 2 pengemis kecil ini. Mereka berdiri di sudut gereja. "Tuan, nyonya, kasihanilah kami." Semuanya lewat saja. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Sampai akhirnya koster gereja menutup pintu gereja. Tidak ada satu yang memperhatikan kedua anak ini. Kedua pengemis ini kemudian kembali ke emperan toko. Sang kakak melingkarkan tangan ke tubuh sang adik karena kedinginan. Menarik selimut tipisnya. Hening, tidak ada suara. Tiba-tiba sang adik berkata, "Kak, katanya kalau Natal Tuhan Yesus mau kasih hadiah sepatu untuk adik. Mana? Sang kakak tidak bisa berbicara. Air matanya mengalir. Sang kakak memeluk sang adik sambil menarik selimutnya ke atas.
Sang adik tidak tahu bahwa di dalam selimut air mata kakaknya mengalir deras. Lalu sang kakak akhirnya menjawab, "Dik, sebenarnya Tuhan Yesus sudah kasih sepatu untuk adik. Tuhan Yesus sudah menitipkannya pada seseorang, Dik. Tapi orangnya yang tidak datang-datang. Tuhan sudah menitipkan pada seseorang, tapi orangnya yang tidak datang-datang. Siapa orang itu? Aku dan engkau." Saudara, di dalam dompet kita ada uang yang dititipkan oleh Tuhan untuk orang-orang yang kesusahan. Di meja makan kita ketika Natal ada makanan yang dititipkan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang kelaparan. Di lemari baju kita ada baju dan sepatu yang dititipkan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang telanjang. Kalau Yesus lahir hari ini, apakah kelahiran Yesus juga tidak terluput dari kita? Karena Yesus sendiri berkata di dalam Matius 25 ayat yang ke-45, "Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah satu dari orang yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku." Saudara-saudara, biarlah di Natal kali ini kita belajar dari firman Tuhan, agar kelahiran Yesus kali ini tidak terluput dari penglihatan kita. Bantulah orang-orang itu. Ada dana, ada pakaian, ada sepatu, ada barang-barang yang Tuhan titipkan untuk kita, untuk orang-orang, tapi kita yang tidak datang-datang, sehingga mereka tetap ada dalam penderitaan, kelaparan, kekurangan. Mereka terus menangis dan meratap. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami dari satu pelajaran bagaimana ketika Yesus lahir. Biarlah dengan firman ini, kelahiran Yesus kali ini tidak terluput dari pandangan kami. Berikanlah kami hati untuk membantu orang-orang yang kekurangan, agar mereka tidak terus kedinginan, kelaparan, meratap dan menangis. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya tetap mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat Natal, saudara.